Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Di sini saya Juldea Reza Sara 7K NIM 2003227. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1 dari mata kuliah Jaringan Komputer dengan dosen Ruslan Agus Salim M.Com. Ya, langsung saja. Yang pertama, menjelaskan tentang prosesor pada komputer. Prosesor adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengontrol sistem komputer dan juga menjalankan instruksi. Jadi prosesor ini bisa dikatakan juga sebagai otak komputer atau sering disebut CPU atau Central Processing Unit, yang mana bentuk hardware-nya adalah berupa chip atau IC atau Integrated Circuit. Letak dari perangkat keras prosesor ini berada pada motherboard yang dipasang dengan soket khusus agar bisa dilepas pasang, sehingga memudahkan saat ingin dibersihkan ataupun jika terjadi kerusakan mudah untuk diganti dengan prosesor baru yang tentunya satu tipe dengan soket-soketnya. Komputer tidak akan bisa hidup atau menyala ketika tidak memasang prosesor pada soket yang tersedia di motherboard. Fungsi umum dari prosesor pada komputer adalah yang pertama, mendukung kinerja komputer. Setiap komputer sengaja diciptakan dan dibuat untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia. Ada pula yang dibuat untuk beberapa tujuan. Yang kedua, komputer bekerja dengan baik. Prosesor juga memiliki fungsi lain, yaitu untuk menjaga agar komputer tidak bisa bekerja dengan baik. Hal ini berhubungan erat dengan fungsi dari prosesor sebagai media interaksi atau komponen pemrosesan informasi. Yang ketiga, menjalankan perintah. Setiap bagian dari CPU yang diperlakukan diaktifkan untuk menjalankan instruksi. Yang keempat, menerima program dari RAM. Operasi yang menerima instruksi dari memori program dari RAM sistem. Yang kelima, menghubungkan semua komponen internal. Sebuah prosesor mampu menginteraksikan keseluruhan komponen internal yang ada di dalam komputer. Komponen tersebut berupa komponen chipset, hard disk, RAM, VGA, dan sebagainya. Yang kedua, menjelaskan random access memory. Yang pertama, sejarah RAM dan sejarah RAM. Yang random access memory dikenal pada tahun 1960-an. RAM pertama kali diciptakan oleh perusahaan Intel. Jenis RAM waktu itu disebut dengan DRAM. RAM merupakan sebuah tipe penyimpanan komponen yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori. Adapun sejarah perkembangan dan tipe RAM dari awal diciptakan sehingga sekarang yang paling terbaru. Yang pertama, DRAM, Dynamic Random Access Memory, pada tahun 1970. Di sini ada gambarnya. Yang kedua, FPM, DRAM, Fast Peak Mode DRAM, pada tahun 1987. Dan yang ketiga, Edo DRAM, Extended Data Output Dynamic Random Access Memory. Dan yang keempat, SD RAM Synchronous Dynamic, pada tahun 1996 dan 1997. Yang kelima, RD DRAM atau Rebus DRAM. Yang keenam, DDS DRAM atau Double Data Rate Synchronous DRAM, pada tahun 1999. Yang kedelapan, DDR2 SD DRAM SDRAM, pada tahun 2005. Yang ke-9,
Yang ke-8 DDR3 SDRAM pada tahun 2007. Yang ke-9 DDR 4 SDRAM pada tahun 2014. Dan yang ke-10 SD DIMM atau Small Outline Dual Inline Memory Module. Yang selanjutnya menjelaskan tentang ROM. ROM adalah salah satu memori yang terdapat dalam komputer. ROM sendiri sifatnya permanen, yang artinya program atau data yang ada di dalamnya tidak mudah untuk hilang atau berubah meskipun aliran listrik dimatikan. Untuk penyimpanan data ke dalam ROM tidak bisa dilakukan dengan mudah, akan tetapi untuk membaca data ROM bisa kita lakukan dengan mudah. Fungsi ROM atau Read Only Memory adalah sebagai media penyimpanan firmware, yaitu perangkat lunak atau lebih sering disebut dengan software, yang berhubungan dengan perangkat keras atau hardware. Jenis-jenis ROM misalnya seperti mass ROM, PROM atau Programmable Read Only Memory, EPROM atau Erasable Programmable Read Only Memory, AROM atau Electrically Alterable Read Only Memory, dan lain sebagainya. Yang keempat menjelaskan tentang hard disk. Yang pertama, pengertian hard disk. Hard disk adalah sebuah perangkat keras atau hardware yang berguna sebagai penyimpanan yang berisikan data atau output dari setiap proses yang dijalankan komputer. B. Fungsi hard disk. Fungsi utama hard disk adalah sebagai memori yang memiliki kapasitas besar dan berguna sebagai tempat penyimpanan data digital. Data digital yang dapat disimpan hard disk berupa dokumen, gambar, video, musik, dan program atau software. Di sisi lain, juga hard disk menyimpan sistem operasi untuk sebuah dapat berjalan dengan baik. Program dapat berjalan dengan baik sesuai keinginan pengguna atau user. Yang kelima menjelaskan tentang fungsi monitor pada komputer. Monitor adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk menampilkan secara visual hasil dari proses komputer dalam bentuk teks, gambar, atau video. Dalam hal ini, monitor berfungsi sebagai perangkat keluaran yang membentuk komputer, dan komputer tidak dapat digunakan jika monitor tidak ada. Yang keenam menjelaskan video graphic adapter dan menyebutkan merek-merek VGA. Yang pertama, pengertian VGA. VGA atau Video Graphic Array adalah monitor standar untuk mengatur tampilan yang digunakan pada sebagian besar PC. VGA ini juga merupakan standar grafik terakhir yang diikuti oleh sebagian besar pabrik pembuat kartu grafis komputer. Kartu grafik sendiri atau graphic card atau VGA adalah kartu ekspansi yang berguna untuk memproses gambar dan menerjemahkan rakitan sebuah tampilan kemudian menampilkan melalui monitor. VGA juga seringkali disebut dengan nama video card, display card, video adapter, graphic card, dan display adapter. B. Merek-merek VGA. Yang pertama Asus, yang kedua VGA, yang ketiga MISI, yang keempat Gigabyte, dan lain-lain sebagainya. Yang ketujuh menceritakan tentang keterkaitan poin 1 sampai 6 tadi.
Pada sebuah PC terdapat CPU atau disebut juga prosesor, yang mana prosesor tersebut berfungsi sebagai otak komputer yang bertugas membawa instruksi pada perangkat keras lainnya seperti RAM, merupakan penyimpanan sementara, ROM yang merupakan penyimpanan permanen, HDD yang merupakan penyimpanan berskala besar atau data sekunder ketiga perangkat itu atau data sekunder. Ketiga perangkat itu semuanya merupakan tempat penyimpanan data yang mana data tersebut diatur atau dijalankan oleh prosesor. Data yang berupa memori akan disimpan, kemudian prosesor akan mengambil data tersebut, diolah lalu dikalkulasi serta diproses kemudian menjadi informasi, dan setelah itu prosesor akan mengirimkan perintah dan instruksi kepada PC yang kemudian informasi tersebut akan diaplikasikan oleh brainware. Untuk monitor dan video graphic adapter atau VGA card, kedua perangkat ini ialah perangkat keluaran. Di sini prosesor mengirimkan instruksi ke monitor untuk menampilkan tampilan pada PC yang kemudian direspon oleh VGA card untuk memproses tampilan tersebut sehingga menghasilkan umpan gambar secara grafis, yang tentunya respon dan proses tersebut adalah bagian dari instruksi atau perintah dari prosesor. Sekian dari saya. Maaf jika banyak salah-salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.